muka-muka pacak ngaku. Soal makan aku kendian saja. Tapi kalau soal perang, aku kan dulu. Serta diikuti oleh penasihatnya Ketip Bahuyan. Merantau dari Jawa, Solo menuju Sumatera. Dan mereka menemukan tempat yang bagus, yaitu Marowal. Bahu kanan, bahu kiri, rata dataknya. Sumbai kedua, yaitu Kemarlau. Kemarlau berasal dari Samudra Pasai bersama istrinya Cut Samiha. Mereka membawa bibit padi ketan yang ditanamnya di daerah Lubuk Leban di hulu Sungai Marowal. Mereka menetap di sana sampai bertemu dengan Maharjo Sultan. Sumbai ketiga, Aryo Blekap. Aryo Blekap berasal dari Desa Lambur, Lebak Budi, yaitu anak cucung dari Puyang Mijan Tunggal. Bersama-sama istrinya Siti Melur dan anaknya Aryo Tembikur. Mereka menghilir Sungai Hening dengan temboyan. Apabila jala ditabur di darat mengena kancil dan di air mengena ikan, maka dia akan bermukim dan membuat perkampungan di sana. Sehingga sampailah di Pumbak Hiak, Bukit Kenincing, Lubuk Beniolan. Mereka menaburkan jala dan mendapat tangkapan seperti yang dikatakan tadi. Akhirnya mereka menetap di sana dan membuat api sampai bertemu dengan Raja Sultan. Dek, sepertinya kita akan menetap di sini. Baiklah Mas, kalau memang itu keputusan Mas, adik nurut saja. Di Muara Awal, Maharjo Sultan beserta istrinya Bardiatun, Pekek Nyaring, dan Ketip Bahuyan hidup rukun damai. Pada suatu hari, Bardiatun melihat kepulan asap di sebelah selatan, yaitu di hulu Sungai Hening. Maka dilaporkannya kepada suaminya, lalu suaminya, Raja Sultan Aryo Blekap dan Ketip Bahuyan menyongsong tempat asap api mengumpul tadi. Sampai di sana mereka bertemu dengan Aryo Blekap dan istrinya serta anaknya. Lalu terjadilah dialog untuk mengajak berkumpul di Muara Awal. Aku nih Aryo Blekap. Ini ku telur, ini anakku Aryo Tembikur. Asalku dari Lambur. Kami ini rencana membuat pemukiman di sini. Karena pagi tadi kami ini jalan, si ayah ngena lampam, kami didahat ngena napo. Makanya kami nak buat pemukiman di sini. Kenapa kamu tinggal di sini? Lagi bukit, lagi gincing, Pumbak Hiak nganyut kau. Lubuk Beniolan, labi nimbul. Lemaklah kita tinggal sama-sama. Selanjutnya, dialog disepakati. Aryo Blekap, istrinya dan anaknya ikut dengan Raja Sultan berkumpul di Muara Awal.
kampung Muara didiami 2 Sumbai. Kemudian lama-kelamaan pada saat Siti Bardiatun mencuci beras kacang hijau dan menangkap ikan lampam di Muara, tiba-tiba Siti Bardiatun melihat belahan bambu hanyut dari hulu. Ternyata belahan bambu itu adalah kulit lemang. Lalu dilaporkannya kepada suaminya, Haji Sultan. Dan mereka menyongsong ke hulu Sungai Ual. Mas, aku dapat kulit lemang. Hanyalah nian kulit lemah. Berarti masih ada semua di situ. Jalan nian, maju kita karun. Sampai ke Lubuk Leban, mereka menemukan ada 2 laki istri yang bernama Kemar Lauh dan istrinya Cut Samoa. Berdialog mereka karena Raja Sultan ingin mengajak berkumpul di Muara bersama-sama. Dengan katanya, daripada seorang lebih baik berdua, daripada berdua lebih baik bertiga. Dan mari kita ramai-ramai berkumpul untuk mencari siasat menghilangkan atau melawan penjajahan Belanda. Kemudian Kemar Lauh menjawab, saya mau turut dengan Anda, tetapi dengan syarat. Yang pertama, cabut kelapa yang saya sudah tanam ini untuk ditanam di pemukiman kita yang baru. Yang kedua, siapa saja yang bisa mencabutnya, maka itulah yang kita anggap tertua di antara kita ini. Semua titahnya kita turuti. Yang ketiga, kita berbicara, jangan berbahasa Jawa. Karena Anda berdua orang Jawa, saya orang Sumatera. Maka ikuti bahasa saya, yaitu bahasa Melayu liter E. Mereka sepakat. Akhirnya sayembara itu dilakukan. Pertama, Aryo Blekap yang ingin mencabut kelapa tadi. Bukan bergoyang, bergerak pun tidak. Lalu dicabut oleh Kemar Lauh. Kemar Lauh hanya bergoyang batangnya saja. Dan yang ketiga, dengan mudah dengan tangan kiri Raja Sultan mencabut kelapa tadi dan langsung mengajak berangkat ke Muara. Mereka bercocok tanam kacang hijau, kelapa dan tebu serta padi pulut. Oleh karena itu, maka sampai sekarang ini bubur kacang hijau menjadi makanan khas ciri-ciri dari Desa Kebon Agung beserta dengan raban ketan, yaitu ketan putih dengan ditaburi kelapa parut. Disinilah badah kita menetap. Disinilah kita tinggal dengan damai, dengan rukun, dengan bersilaturahim. Nioh kan kita tanam di sini, tebu kita tanam di situ, dan kacang hijau lah ada, kita tinggal buat bubuk, jadi bubuk kacang hijau. Setuju? Di Muara, mereka 3 Sumbai hidup rukun dan damai. Maka tersebarlah ke seluruh penjuru bahwa di Muara ada puyang 3 Sumbai yang bijak dan bestari. Mereka pandai bergaul dan pandai agama Islam. Ketip Bahuyan banyak murid-muridnya, dan akhirnya Ketip Bahuyan meninggal di daerah Lubuk Hening di sebelah utara Kebon Agung. Maka tanah tersebut dinamakan Lubuk Bahuyan, berasal dari makam Ketip Bahuyan. Oleh karena itu, maka berdatanganlah puyang-puyang yang di sekitar. Kedatangan mereka inilah yang dinamakan berkeban. Saat sebelum berkeban, mereka bertiga Sumbai mufakat bahwa Muara diubah namanya menjadi Tangguh Iman. Karena puyang Ketip Bahuyan selalu mengajarkan agama Islam untuk jenjang menuju keimanan. Sehingga Muara berubah menjadi Tangguh Iman, dan akhirnya karena para puyang-puyang sekitar berkeban ke Tangguh Iman, maka sepakat mereka Tangguh Iman juga berubah menjadi Kebon Agung. Karena yang berkeban, yang meminta petunjuk dan saran kepada puyang 3 Sumbai adalah orang-orang agung, orang-orang ternama. Makanya daerah ini diganti namanya dengan Kebon Agung. Artinya tempat berkumpulnya orang-orang yang ternama.
Kemudian daripada itu, mereka juga mengajar bersama-sama dengan Syekh Abdullah di daerah Buluran, Lingga, Desa Lingga. Dan mereka mengajar di sana. Selanjutnya, Pekek Nyaring yang tadi sebagai hulu balang ditugaskan untuk menjaga di 2 sungai yang berbatasan. Di sungai itu ialah Sungai Embawang yang berasal dari Embau Uhang atau Embau Uang, berarti Embawang. Di Embawang itu ada pangkalan hulu dan pangkalan hilir tempat Pekek Nyaring mandi. Pekek Nyaring akhirnya bersama-sama dengan Raja Sultan, setelah berdiatun istri Raja Sultan meninggal, dia merantau. Menurut konon ceritanya, legendanya, mereka berdua menuju ke daerah Bengkulu. Di Kebanagong tinggallah anak beranak, anak turunan dari Raja Sultan, yaitu Marsanggam, Indah Abang, Merindu Abang, dan Kemas Bali. Anak dari Kemarlau adalah Syekh Melayang dengan Cut Capaka. Sedangkan anak dari Aryo Blekap 1 orang, yaitu Aryo Tembikor. Mereka inilah asimilasi, dinikahkan satu sama lain. Sehingga di antara mereka ada yang bernama Syekh Melayang menikah dengan Indah Abang, membuat kebun di Tanjung Serai, yang saat ini Tanjung Serai sudah menjadi desa Pulau Panggung Enim. Itu adalah keturunan dari Keban Agung. Silaturahim ziarah anak cucu Keban Agung ke desa Pulau Panggung. Dusun Dalam, dusun yang dibuat oleh Aryo Blekap. Setelah Aryo Blekap menikahkan anaknya Tembikor dengan anaknya Raja Sultan yang bernama Merindu Abang, maka Aryo Blekap dan Melur meneruskan perjalanan ingin menuju atau bersanja dengan orang tuanya di Bulang. Dengan tekad seperti yang lama, yaitu apabila menaburkan jala, di darat mendapat kancil, sedangkan di sungai mendapat ikan, maka dia akan membuat pemukiman di sana. Maka setelah berjalan dan Air Hening, lalu ke muara Air Hening, Lematang, sampailah dia ke muara Sungai Murung Dalam. Di sana mereka menaburkan jala, dapatlah tangkapan kancil dan ikan. Di muara Murung Dalam itulah mereka menetap membuat desa. Dan sampai saat ini mereka berkembang biak dan meninggal di sana. Dusun Dalam sekarang ini sudah menjadi Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, yang tadinya Dusun Dalam, Kecamatan Gunung Sedap. Di sana dia dapat 4 orang anak. Dari 4 orang anak tadi, maka yang tertua adalah Aryo Tembikor yang tinggal di Keban Agung. Oleh karena itu, maka Dusun Dalam merupakan dusun adik dari dusun Desa Keban Agung. Dengan sampai saat ini hubungan horizontal antara Dusun Dalam dengan Keban Agung, hubungan kakak beradik laksana tidak dapat dipisahkan lagi.